masyayikhina, khususan mu'alifatul kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Athaillah Iskandari, Syekh Muhammad al-Syekh lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlus sa'ada wa ahlus syaqawa. Ya, benar Kang ya? Apa belum? Wa'lam annal umuron ya. Wa'lam ya. Ahlus sa'ada apa wa'lam? Wa'lam ketahuilah anna umuron duyi'a awaluhu hariyun ayyuhfadu antahfadu. Ini ada ya, ada tak, ada macam-macam. Akhiruhu ka'imra'atin kana laha asyratu auladin mata minhum tis'atun wa baqiya wahidatun. Wa'lam ketahuilah permulaan umurmu, annal umuro, permulaan umurmu, duyi'a, itu sudah Anda sia-siakan ya. Ketahuilah permulaan umurmu telah kau sia-siakan. Hariyun ayyahfadu akhiruhu ya. Maka kau harus menjaga akhir umurmu. Pak, Bu, kita ini sudah menyia-nyiakan awal-awal umur kita. Kita dulu masa remaja jarang beribadah. Awal-awal kita balik sudah jarang beribadah. Pertanyaannya, maka ini akhir umur kita ini, masa ya harus disamakan dengan awal umur kita? Harus kita sia-siakan juga. Padahal kita tidak tahu ini umur kita masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau mungkin besok sudah habis umur kita. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap mau menyia-nyiakan umur? Kita ini remaja sudah bosen lah, sudah lari ke sana, main ke sana, ini semuanya ini macam-macam. Terus nikah awal-awal punya anak 1, 2, 3. Karena anaknya masih kecil-kecil, mungkin masih belum kerasa. Pertanyaan sekarang ini sudah mulai. Kita ini sudah rata-rata umur 40 tahun ke atas. Apakah sisa umur kita, kalau kita dihitung umur 63 tahun, berarti tinggal 23 tahun lagi. Apakah akan kita sia-siakan begitu saja? Itu pertanyaannya. Dan yang bisa menjawab ya kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Ka'imra'atin kanalaha asratu auladin. Contohnya ka'imra'atin itu seperti perempuan kanalaha asratu auladin. Ada seorang perempuan punya anak 10, mata minhum tis'atun, 9 mati, Bu. Ada perempuan ada seorang tua, ada orang tua punya anak 10, yang 9 mati. Pertanyaannya, tinggal 1 ini sekalian dibunuh apa enggak? Anaknya 10, 9 mati, tinggal 1. Kira-kira sekalian mati apa dijaga dengan baik? Pasti dijaga dengan baik. Maka kita punya sisa umur nih, mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Ini jaga yang baik umur ini. Kita punya anak 10, yang 9 mati. Pertanyaannya, tinggal 1. Alah, atau biarin aja lah sekalian mati biar nggak punya anak. Kira-kira ya ada yang begitu nggak? Nggak ada, pasti tinggal 1 kita jaga dengan baik.
Sama, sisa umur kita ini mau kita buang begitu saja seperti masa lalu kita? Enggak lah, sudah cukup lah ya, sudah cukup. Maka mungkin saja kita dikasih umur panjang, alhamdulillah. Nggak tahu, tapi mungkin setahun 2 tahun, karena kita nggak ada yang tahu. Nah, nggak ada yang tahu. Maka yang penting jangan takut, besok mati jangan takut. Maka caranya kalau biar tidak takut mati, lakukan isi sisa waktu kita ini dengan kebaikan. Sampai nggak akan takut mati. Contoh, seandainya sampean malam habis sholat tahajud semua, besok mati itu sudah siap. Minimal kenangan terakhir sampean sholat tahajud. Pagi sampean habis sedekah, siang mati itu nggak takut. Karena apa? Sebelum meninggal kenangan terbaiknya sesuatu yang baik, sedekah tadi. Nah, yang sampean takut itu, kenapa kita takut mati? Karena kita itu was-was, belum melakukan kebaikan. Maka orang yang melakukan kebaikan tidak akan takut mati. Sampean harus, jadi seumpama subuh, habis sholat subuh, setelah itu sampean melakukan kebaikan terus. Kalau sampean itu sudah melakukan kebaikan, nggak takut mati. Zuhur nggak takut mati. Karena sampai kenangan terakhirnya melakukan kebaikan. Maka wanita atau orang tua yang punya anak 10, 9 meninggal, nggak mungkin yang 1 juga dibiarkan meninggal. Maka akan dijaga, akan macam-macam, akan dispesialkan karena anaknya tinggal satu-satu. Alaisat tarudda wajdaha ala dzalikal wahid. Pertanyaannya ya tadi itu, apakah apakah wanita tersebut berusaha menjaganya, menjaga anaknya maksudnya ya, yang tinggal 1. Pasti dia akan serius untuk menjaga anaknya yang tinggal 1. Maka kita ini punya sisa umur, manfaatkan, gunakan sebaik mungkin. Wa anta qad doyakta aksara umrika fakhfad baqiyati. Wa anta mongko utawi sira qad doyakta iku temen nyanyiano sira aksara umrika ing luweh akeh-akeh umur sira. Fakhfad mongko ngreksa sira baqiyatihi ing sisa-sisa umur. Maka kita itu sesungguhnya kita ini telah menyia-nyiakan sebagian besar dari umur kita. Enggak Gus, saya ini. Ayo kita hitung-hitungan kalau nggak percaya. Kita sekarang hitung-hitungan, umur berapa? 40 tahun, 50 tahun, 35 tahun. Ayo dihitung. Kita melakukan ibadah sama enggak, banyak mana? Banyak yang enggak melakukan ibadah. Dihitung. Ya. Maka kalau kita hitung-hitungan, Pak, maka jangan sekali-sekali ngomong Allah ini tidak adil. Itu kalau kita sering kadang-kadang kalau melihat sesuatu terus Allah ini tidak adil. Jangan suka ngomong begitu. Nanti kalau Allah itu turun dengan maha adilnya, sampean dihisab, amal sampean nggak bisa nutup. Amal kita nggak bisa nutup. Kalau Allah turun dengan maha adilnya dihitung, kamu tak kasih mata 1, tuker mata 1 Anda itu dengan sholat 1000 rakaat. Kamu tak kasih mata 2, tuker mata 2 itu dengan 5000 sholat rakaat. Kamu tak kasih tangan 2, woi ndak bakal bisa ngitung, nggak nutut. Kalau kita mau hitung-hitungan nggak bakal kuat. Maka berharaplah bahwa Allah itu datang dengan Maha Rahman, Maha Rahim. Apapun
dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kesalahan kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Maka jangan suka Allah ini tidak adil. Masa saya begini, masa saya begini. Loh, kalau Allah hitung-hitungan repot kita ini. Repot, sudah repot. Loh, adil itu kan identik dengan maunya sama toh. Adil itu identik dengan maunya sama. Kalau sampean mau disamakan dengan yang lain, diajak hitung-hitungan, bingung. Nah, repot. Wa ya sobabatu yasirat, wa ya utawi abaqiyah. Sobabatu kaya apa namanya? Sisa air ya di dalam wadah yang tinggal sedikit. Jadi kita itu contoh, ini ada satu cerita. Dulu ada wali namanya Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu setiap datang ke kampung itu seluruh orang kampung itu pasti ngasih amplop, Pak. Pasti ngasih amplop, kasih amplop. Salaman itu pasti. Jadi sekali keluar rumah itu pulang bawa amplop itu bisa 1 karung 2 karung. Mbah Hamid Pasuruan. Terus ada seorang remaja, Mbapin dia. Enak ya. Jadi Mbah Hamid ya, keluar sudah dikasih amplop. Ini cerita fakta ini, nyata ini. Terus si remaja tadi dipanggil. Sini, dikasih uang. Terus disuruh megang gelas. Diajak naik mobil. Pokoknya jangan sampai tumpah air yang ada di dalam gelas. Jadi meganginya, pertanyaannya kira-kira tumpah apa enggak? Tumpah. Jadi sekelasnya wali itu bukan hanya yang dicari bukan duit, tapi menjaga masyarakat itu susah. Paham enggak ini kira-kira? Jadi kita ini punya sisa umur kayak tinggal sedikit lagi di dalam air ini. Maka sering-sering dekat sama orang soleh. Jadi orang remaja tadi disuruh bawa air di dalam gelas, diajak sama Mbah Hamid naik mobil keliling. Pesennya jangan sampai tumpah air ini. Faktanya pasti tumpah. Maka itu contoh. Maka sekarang sisa umur kita itu ibaratnya dikasih gelas penuh isi air. Tapi karena perjalanan goncangan-goncangan ini sudah banyak, tinggal sisa sedikit. Kira-kira ya Anda harus membuang air ini atau Anda minum? Pasti kita akan minum, tinggal sedikit lagi. Maka sisa umur kita itu ibarat itu. Jadi kita itu lahir dikasih 1 gelas air. Dengan perjalanan karena banyak dosa macam-macam, tumpah dikit-dikit tumpah. Malah ini tinggal sisanya saja. Tapi walaupun tinggal sisanya saja, minimal bisa melepaskan dahaga. Maka siapa tahu mungkin umur kita besok sudah ada yang meninggal. Tapi sekali sampai baca istighfar dengan niat yang sungguh-sungguh, semua dosa mulai hari ini sampai yang ke belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun air ini tinggal 1 tetes 2 tetes, minimal bisa menghilangkan dahaga. Oh, dosa-dosa kita banyak. Tapi sekali kita membaca istighfar, semoga semua dosa yang ada diampuni. Wallahi ma umruka min awali yaumi ulidat bal umruka min awali yaumi arafta Allah ta'ala. Maka sejatinya umur itu bukan dimulai kapan sampai yang dilahirkan. Umur itu
dimulai, bukan kapan sampean dilahirkan. Tapi apa? Tapi umurmu dimulai ketika engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sampean baru kenal Allah hari ini, berarti umur sampean baru 1 hari. Kok sampai detik ini belum mengenal Allah, berarti sampean belum lahir. Jadi umur tidak dimulai dari kapan kamu dilahirkan, tapi umur dimulai dari kapan kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sampean mulai kecil mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, itu berarti anak-anak kita sudah dilahirkan. Tapi kalau nggak dikenalkan sampai detik ini ada yang belum mengenal Allah, berarti belum lahir. Maka orang itu, ya tadi contohnya tadi, maka ketika sampean membaca istighfar 1 kali, kok terus mati, kok diampuni dosa-dosanya semuanya, berarti sampean lahirnya baru itu. Karena sampean baru mengenal Allah terus mati, ya surga Pak. Paham ya? Contohnya begitu. Jadi kita ternyata umur kita yang sekarang sudah 40, 45, 50, 60, kadang ada yang belum mengenal Allah. Gitu ya. Ahlus sa'adati. Jadi ini janganlah kita sudah menyia-nyiakan umur kita. Umur sudah tinggal sedikit lagi, nggak ada yang tahu. Umur itu rahasia Allah. Tapi nggak perlu takut besok mati, nggak perlu takut. Maka caranya orang untuk tidak takut mati yaitu lakukan kebaikan, melakukan kebaikan lalu lupakan. Siapa tidak akan takut mati? Seandainya kok mati beneran, kok meninggal dunia beneran, berarti kenangan terakhir adalah sesuatu kebaikan, surga. Surga. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini manfaat, jadi pengingat kita semua. Dari sebentar lagi umur kita nggak panjang lagi. Nah, semoga nurun kepada anak-anak kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.